persiapkan, kita tidak hanya mempersiapkan pesannya, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kitanya gitu loh. Ya. Oke, next. Nah, saya mungkin sudah pernah menjelaskan apa perbedaan antara public speaking dan speaking. Apa perbedaan antara berbicara di depan umum dan berbicara. Kalau public speaking, maka harus ada yang namanya perencanaan atau persiapan. Mau nggak mau harus ada itu. Ya, sedangkan kalau berbicara atau speaking bisa jadi itu terjadi karena spontanitas. Ya. Kemudian kalau public speaking, ya dalam public speaking itu pasti ide-ide yang ada dalam otak kita itu banyak. Maka ide-ide tersebut harus diorganisasikan, disusun agar tidak loncat-loncat dalam menyampaikan. Sedangkan kalau dalam speaking itu seringkali kita tidak susun. Sehingga kalau kita ngobrol terjadi begitu saja, spontan, dan kadang-kadang juga sudah ngomong A, B, C, balik lagi ke A. Itu nggak masalah, karena dalam speaking itu memang tidak diorganisasikan pesannya. Kemudian dalam public speaking juga kita harus mikir, gaya bahasa yang akan kita gunakan itu apa. Karena harus kita sesuaikan dengan audiens. Sedangkan kalau dalam speaking, ya gaya bahasanya ngalir aja. Ya, ngalir aja. Kalian biasanya udah punya tubuh kalian tuh udah punya sistem warningnya lah. Kalau ngobrol sama orang tua, maka pemilihan kata dan bahasanya kayak gimana, gaya bahasanya kayak gimana. Oh, kalau sama orang tua, berarti sebutan orang keduanya adalah bapak atau ibu, mamah, papa. Sebutan orang pertamanya bisa aku atau nama diri. Misalnya, Pah, Mah, Fardi berangkat kuliah dulu. Nah, itu seperti itu. Itu secara otomatis. Begitu juga ketika ketemu teman yang tadinya di rumahnya aku dan bapak ibu, aku mamah papa, berubah jadi gue elu. Begitu juga ketemu saya, ya ketemu dosen yang tadinya habis ngomong gue elu sama temennya, tiba-tiba langsung bisa berubah jadi saya dan bapak. Nah, itu namanya speaking. Tapi kalau public speaking, mau nggak mau harus kita tahu dulu siapa ini yang menjadi audiens kita. Gaya bahasa, pemilihan kata, itu harus disesuaikan. Dan public speaking juga bicara terkait dengan bagaimana menyampaikan pesan di depan umum. Ya, terkait dengan nonverbal maupun verbalnya. Next. Oke. Nah, kita ambil sebetulnya namanya public speaking itu banyak. Mulai ada pidato, bercerita, bahkan ada ahli yang masukkan bernyanyi di depan umum itu masuk public speaking. Karena kalau kita lihat unsur komunikasinya dapat semua. Bernyanyi di depan umum, ya. Unsur komunikasinya dapat semua. Bedanya adalah kalau berkomunikasi atau berpidato menggunakan bahasa formal atau informal, sedangkan kalau bernyanyi menggunakan bahasa yang indah, gitu, ya. Ya, jadi public speaking itu banyak, ya, nggak hanya sekedar pidato, tapi di dalam perkuliahan kita itu diambil atau dispesifikkan yaitu pidato. Nah, ketika kita mempersiapkan ya suatu public speaking khususnya pidato, maka hal pertama yang harus kita tentukan adalah topik dan tujuan. Apa ya topik yang mau kita bahas dan tujuannya apa? Kemarin udah kita bahas tuh tujuannya, ada yang memberikan informasi, berkolaborasi, mempengaruhi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menganalisis audiens. Karena apa? Berpengaruh pada gaya bahasa dan pemilihan kata yang akan kita gunakan. Ya, audiensnya apakah golongan menengah ke atas, kemudian apakah homogen dan heterogen, kemudian juga kita lihat apakah mereka sadar akan tema atau topik yang kita bahas, itu kita harus analisis. Kemudian juga penelitian topik. Ya, orang akan males untuk mendengarkan pidato kita kalau nggak ada sesuatu yang baru. Ya, orang akan males mendengarkan pidato kita kalau nggak ada sesuatu yang baru. Kalau cuma sekedar kita nyomot-nyomot dari Google, ya mereka juga bisa. Ngapain harus capek-capek dengerin pidato kita? Maka harus ada sesuatu yang baru atau yang kita sebut sebagai novelty. Ya. Nah, sesuatu yang baru itu butuh yang namanya penelitian. Kita cari. Ya, jadi ada sesuatu yang baru yang bisa dibawa oleh para pendengar atau audiens. Ya, kalau nggak ada yang baru, ya mau ngapain kita dengerin lagi? Ah, cuman masalah
berita berapa banyaknya COVID di Indonesia itu mah cari Google ada, ngapain pakai harus dipidatokan kan gitu, ngapain harus di public speaking kan, gitu loh. Ya, jadi ada sesuatu yang baru. Ketika ada penemuan baru kita akan tertarik, kayak misalnya tadinya adalah yang diketahui oleh orang Indonesia bahwa COVID itu menyebar melalui droplet. Nah, tiba-tiba kalian bikin penelitian atau kalian mencari data yang terbaru bahwa airborne itu juga bisa menyebarkan COVID. Nah, kalian munculkan di pidato kalian sehingga dia dapat yang baru. Oh, ternyata airborne itu juga bisa menyebarkan COVID. Nah, itu kan harus bikin penelitian. Baik itu penelitian kuantitatif, kualitatif, atau penelitian literatur aja gitu loh. Ya. Oke, yang keempat, ya dirumuskan masalahnya. Dan tentukan ada masalah pokok dan gagasan pendukungnya. Ya. Nah, pasti kalian dalam otak kalian itu ketika kalian memikirkan yang namanya COVID, itu ada banyak ide di dalam otak kalian. Maka harus diorganisasikan, dikelompok-kelompokkan. Mana yang terkait dengan data dan fakta atau data peningkatan jumlah yang terpapar COVID. Kemudian kalian kelompokkan dengan bagaimana tips menghadapi COVID. Kalian kelompokkan bagaimana menangani misalnya pasien yang sudah positif COVID. Nah, segala macam itu dikelompokkan atau kita sebut dengan diorganisasikan. Kalau kita mau membahas tentang, misalnya kita pelajaran biologi nih, kita mau bahas tentang hewan, nah, makanya kita kelompokkan, mana hewan berkaki 4, berkaki 2, hewan mamalia, hewan unggas, dan lain sebagainya. Itu namanya diorganisasikan. Karena di dalam otak kita itu pasti banyak sekali ide-ide yang ingin disampaikan. Ya, maka harus diorganisasikan. Kemudian juga pilih kalimat yang sederhana. Ya, kenapa? Karena ini secara langsung, live, kalau kita sebutnya orang keren itu live, secara langsung kita ngomong, kita nggak tahu kondisi dari si pendengar seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak mungkin mengulang, ya kan kalau komunikasi nggak bisa diulang kan, kita nggak mungkin mengulang untuk membicarakan hal yang sama. Beda ceritanya dengan misalnya press release. Ketika kita bikin press release panjang-panjang nggak masalah. Kenapa? Orang bisa baca lagi setelah selesai kita melakukan press conference. Biasanya kalau press conference kan press release-nya dibagikan. Nah, setelah sampai rumah, kita bisa baca lagi, oh ini toh yang tadi dimaksud. Tapi kalau live seperti pidato kan nggak bisa diulang. Ya nggak. Agak susah mengerti ketika kita menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Maka usahakan kalimatnya cukup yang sederhana saja. Ya, karena dikhawatirkan malah nggak nyampe pesannya. Karena tujuan komunikasi kan adalah menyampaikan pesan. Ya kalau kita dengan kalimatnya panjang-panjang, pengen banyak kelihatan keren, banyak jargonnya, banyak istilah-istilah spesifik, akhirnya malah kelihatan keren doang, tapi pesannya nggak nyampe. Ya, jadi pakai aja kalimat yang sederhana. Dan di dalam pidato kita pikirkan dulu introduksinya atau pembukaannya, dan juga harus ada kesimpulannya. Kenapa penting introduksi dan kesimpulan? Introduksi itu bagaikan kalau sebuah barang ya, sebuah barang, introduksi itu kemasannya. Kalau kemasannya udah nggak menarik, kita nggak akan masuk, nggak akan buka ke dalam. Kayak misalnya ada makanan enak gitu ya, ada makanan enak, nasi rendang gitu kan, tapi dibungkusnya pakai kertas koran. Kita udah ilfil, kita udah nggak mau buka. Tapi kalau makanan kurang enak, tapi kita bungkus dengan aluminium foil yang cantik, kemudian juga kita dekor dengan pita-pita, orang penasaran dalamnya kayak gimana ya, luarnya aja cantik, dalamnya kayak gimana, kan gitu. Tapi kalau kita makan nasi rendang, luarnya udah pakai bungkus kertas koran, berminyak sana sini, kita udah ilfil walaupun rasanya enak banget. Kita udah nggak tertarik untuk lihat ke dalamnya. Nah, introduksi itu kayak sebuah makanan atau sebuah barang kemasannya. Kalau introduksinya oke, introduksinya nendang, orang kecenderungannya tertarik untuk lebih jauh mendengarkan kita. Ya, kalau introduksinya sudah dapat banget, orang cenderung untuk apa lagi ya yang akan dia bicarakan kan gitu. Ya, tapi kalau introduksinya udah nggak ngena, orangnya lemes menyampaikan, ya elah paling dalamnya gitu-gitu aja kan. Jangan heran kalau dalam suatu public speaking ada orang-orang atau audiens yang main HP sendiri, nggak dengerin ngobrol karena mungkin bisa jadi introduksinya kurang nendang. Nah, dan juga ada kesimpulan. Kenapa perlu ada kesimpulan? Ingat, introduksi itu mungkin sekitar 10%. Ya,
kemudian 80% itu isinya. Nah, isinya itu kan kadang-kadang ngalor ngidul sana sini, cerita ini itu. Kadang-kadang orang lupa inti dari pidato kita apa. Maka perlu ditegaskan lagi di kesimpulan. Ya, perlu ditegaskan lagi kesimpulan sehingga begitu orang selesai keluar ruangan dari public speaking, keluar ruangan, mereka masih bisa dapat intinya. Tapi kalau nggak ada kesimpulan, mereka begitu keluar ruangan, tadi ngomongin apa ya? Ya nggak sih, tadi kita suruh apa ya? Kan gitu. Kenapa nggak ada kesimpulan? Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya baca itu kan dalam memilih topik dan tujuan itu kita lebih memperkuat sikap kita daripada mengubah sikap yang ada pada diri audiens. Maksudnya gimana ya, Pak? Ya, sebetulnya kan tujuan kita salah satunya untuk mempengaruhi audiens. Tapi apa daya, untuk mempengaruhi audiens, mengubah audiens itu nggak gampang. Ya nggak sih? Mudah nggak mengubah audiens? Nggak gampang. Apalagi kita cuma pidato maksimal itu, pidato itu paling efektif tidak lebih dari 20 menit. Setelah 20 menit orang udah mulai resah. Sana apalagi kalau pembicaraannya membosankan. Susah untuk mempengaruhi orang lain untuk berubah. Lebih baik kita yang memperbaiki diri kita, mengubah diri kita agar terpukau, agar audiens oke. Makanya kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan dalam mengubah image-nya itu atau mempengaruhi pelanggannya, mempengaruhi stakeholder-nya, mereka pakai yang namanya endorse. Ya, endorse kan, pakai artis. Kenapa? Itu mereka udah pemuka duluan, sehingga orang mau nggak mau mudah untuk mengikuti. Tapi kalau langsung terjun ke bawah, ya misalnya langsung terjun ke bawah, misalnya kalau perusahaan tuh langsung pakai promosi, pakai diskon, kan turun ke bawah tuh, kemudian jual di mal-mal pakai SPG, SPB segala macam, agak sulit gitu loh. Ya paling di situ aja beli, tapi orang tidak akan terus-menerus untuk membeli. Tapi kalau sudah pakai endorse, apalagi punya fans berat, itu lebih mudah. Maka kalau dalam public speaking kita yang harus bisa memukau audiens. Karena untuk mengubah audiens itu nggak gampang. Ya enggak. Untuk memasukkan pesan dalam otak audiens, mematerinya itu nggak gampang. Maka ya kita yang harus diubah kitanya. Jelas ya? Tadi yang nanya siapa sih barusan? Jelas, Pak. Adam, Pak. Yang nanya siapa sih barusan? Adam. Fardi ya? Oh, Adam. Tapi makanya nggak muncul. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Makanya sekarang kebanyakan kan pakai endorse kan. Daripada repot-repot harus turun ke bawah, mendingan pakai endorse. Apalagi kalau sudah banyak fans beratnya. Misalnya, siapa sih sekarang? Aukarin. Fansnya banyak kan? Aukarin kan? Pakai aja Aukarin. Begitu Aukarin bilang, obat ini bagus loh buat pelangsing. Wah, semua orang pasti pada beli. Nih kita Mirsani kan juga sekarang jualan, kalau dia bukan endorse ya, emang punya dia gitu kan. Tapi begitu dia ngomong, bagus loh ini, fansnya banyak, pasti pada beli tanpa harus melihat dia oke apa enggak. Nah, dalam public speaking juga sering kali gitu. Kadang-kadang isinya nggak ada gitu loh, isinya nggak ada, isinya kurang bagus lah gitu. Jangan bukan nggak ada, pasti ada isinya. Isinya kurang bagus lah. Ya, tapi dengan cara penyampaian yang oke banget, orang itu semacam terhipnotis dan mau ngikutin apa yang diminta kan gitu. Ya, jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, next. Oke. Penyakit yang sering muncul ketika seseorang melakukan public speaking. Ya pasti demam panggung. Jangankan kalian, saya juga begitu. Artis-artis juga begitu. Ya, semua orang pasti mengalami demam panggung. Ya, dan itu hal biasa. Jangan ketika kalian bilang, aduh saya demam panggung, besok nggak mau lagi. Enggak, jangan ya. Jadikan itu pembelajaran. Semua orang pasti pernah mengalami demam panggung. Kenapa? Yang pertama adalah mungkin itu hal baru bagi mereka, bagi kalian. Sehingga karena ya segala sesuatu yang baru itu pasti mengalami yang namanya nervous. Karena belum punya pengalaman kan? Ya pasti nervous dulu gitu loh. Aduh, takut ini. Itu namanya yang namanya hal baru itu membuat demam panggung. Ya. Yang kedua itu adalah statusnya lebih rendah daripada audiens. Misalnya kalian adalah anggota BEM yang akan mempresentasikan bagaimana kinerja BEM tahun 2020 di hadapan direktur dan para dosen.
Apa yang terjadi? Itu pasti nervousnya luar biasa. Kita mahasiswa doang, lebih rendah, di depan kita dosen semua, ya nggak? Itu pasti merasakan yang namanya demam panggung. Tapi ingat, ketika kalian sudah ditunjuk untuk berdiri di panggung, untuk ngasih materi, untuk berpidato, berarti kalian yang diamanahkan. Ya, untuk memang di situ, sudah dipercaya kalian di situ. Walaupun di depan kalian profesor, doktor, dosen, pak direktur, tetap yang punya pengalaman, yang punya ilmunya, yang bersentuhan langsung dengan materi ya kalian. Mau kalian masih bocah ya tetap aja kalian yang dipercaya di situ. Ya, jadi nggak usah takut gitu loh. Dan kalau memang terjadi kegagalan dalam public speaking, misalnya tiba-tiba stres, nervous, banyak hilang, banyak lupa materinya, it's okay gitu. Itu hal biasa. Bukan berarti bumi berhenti berputar, ya, matahari tidak lagi terbit dan terbenam kan gitu. Biasa aja, yang penting itu buat pembelajaran. Lain kali di next time kalau ada public speaking kita bisa lebih baik. Oh, kemarin saya nervous karena saya caranya ngapal. Kalau ngapal itu bahaya kenapa? Begitu satu kalimat lupa, sampai ke bawah itu lupa semua kan gitu ya nggak? Oh, berarti besok kita jangan ngapal. Nah, itu jadikan pembelajaran. Kegagalan di public speaking itu bukan berarti dunia kiamat. Kalian pasti udah pernah dengar kan? Tokoh-tokoh dunia berapa kali dia harus gagal, walaupun akhirnya pasti berhasil. Kan yang penting jangan menyerah aja. Oke, yang kedua adalah kesadaran menjadi pusat perhatian. Ya pasti jadi pusat perhatian lah. Kadang-kadang kita nervous jadi pusat perhatian. Apalagi orang-orang introvert, itu kadang-kadang nggak suka jadi pusat perhatian. Ya, padahal di pusat perhatian biasa aja. Tapi kalau orang extrovert sih nggak masalah biasanya. Tapi kalau orang introvert, begitu dia sadar menjadi pusat perhatian, itu makin nervous. Orang melotot dikit udah disangkain nggak suka sama kita, ya nggak sih? Dan lain sebagainya. Itu udah nervous itu macam-macam. Orang stres, orang nervous itu bentuknya macam-macam. Ada yang keringetan, ada yang tangannya basah, ada yang suaranya bergetar, tangannya bergetar kayak tremor gitu ada dan lain sebagainya. Ya, itu bentuk-bentuk demam panggung atau stres. Kemudian adanya perbedaan pemikiran antara pembicara dan pendengar. Misalnya, kalian suruh memaparkan kinerja BEM 2020, tapi ada beberapa dosen di situ yang tahu bahwa kinerjanya nggak bener nih BEM nih. Nah, dari situ aja kita udah merasa bahwa pasti ntar diserang nih sama orang lain. Nah, itu jadi bikin kita stres. Ya, perbedaan pendapat. Kita berbicara di sini misalnya, misalnya kita berbicara misalnya kalian adalah perwakilan dari partai A misalnya, partai A. Kemudian di situ juga di forum kelurahan, di situ juga ada partai B, partai C, partai D. Kalian pasti mikir, waduh, gua ngomong pasti yang lain pasti udah mulai mencari manuver untuk menyerang kita. Nah, perbedaan pendapat, perbedaan opini, perbedaan istilahnya pemikiran antara pembicara dan pendengar itu seringkali membuat nervous. Ya, walaupun sebetulnya nggak mungkin juga diserang di situ, ya nggak. Tapi ketakutan kita, ya itu yang menjadikan kita nervous. Ketakutan itu kan adalah sesuatu yang terjadi dalam otak kita, ya nggak sih? Duh, gue takut ya ada setan. Ada setannya nggak? Ya belum tentu kan gitu. Ada sih setannya, tapi kan nggak munculin kan gitu ya nggak sih? Tapi kita udah takut duluan, ya nggak? Duh, ntar takut dimarahin Pak Satria nih. Belum tentu Pak Satria marah, tapi di otak kita udah ketakutan. Sehingga ketemu Pak Satria udah deg-deg duluan, kan gitu, ya nggak? Duh, takutnya nyokap gue marah, ya nggak? Ya belum tentu marah, tapi udah takut duluan. Ketakutan itu terjadi dalam otak kita, dalam pemikiran kita. Kemudian pengalaman, ya mau nggak mau, ya public speaking, keandalan dalam public speaking, kualitas public speaking itu ditentukan oleh pengalaman kita. Semakin tinggi jam terbang kita, maka semakin berkualitas pula public speaking kita dan demam panggungnya semakin bisa dihilangkan. Ya. Oke, cara mengendalikan yang pasti latihan, latihan, dan latihan. Ya, dan jangan lupa jangan cuma latihan doang, tapi disiapkan. Kuasai materi. Ya, kenapa saya bilang kuasai materi? Karena kita nggak tahu, siapa tahu di dalam public speaking tersebut ada sesi tanya jawab. Kan kita nggak bisa mengendalikan penonton itu mau ngomong apa. Nah, makanya kadang-kadang ada kestresan ketika kita tahu bahwa adanya perbedaan pendapat antara kita dan siapa? Yang nonton atau audiens. Ya, jadi makanya
wawasannya diperluas. Kenapa kita nggak tahu nanti banyak pertanyaannya seperti apa? Gitu loh. Makanya kita harus memiliki wawasan yang luas. Cari pengalaman. Nih orang Indonesia tuh paling malas disuruh ngomong di depan umum. Antara takut, antara malu, sekalinya ngomong malah disorakin, ya nggak sih? Ya, mahasiswa siapa di sini yang maju ke depan? Diem. Tunggu dipanggil. Nanti kalau udah bilang, ya maju Fardi, yang lain pada nyorakin. Nggak mau maju tapi ikut nyorakin. Ya nggak? Mentalnya down nggak? Mentalnya down kadang-kadang. Sehingga besok-besok, udah kita nggak usah maju, tadi disangka cari muka, disangka cari perhatian, cari nilai, cari ini, segala macam. Akhirnya, ya nggak maju-maju juga. Orang Indonesia nggak maju karena seperti itu banyak. Dan anggaplah sesuatu kegagalan dalam public speaking itu ada hal wajar. Yang penting kita belajar dari situ. Jadi jangan merasa stres ya ketika public speaking kita gagal atau kita melakukan kesalahan dalam public speaking. Itu it's okay, hal biasa. Lakukan kegiatan fisik dan tarik nafas. Kalian lihat deh Obama atau Pak Jokowi ketika mau ngasih pidato, ya biasanya di antara dia duduk, ya sampai nanti ke mimbarnya itu pasti agak lari-lari kecil. Kenapa? Itu mengurangi stres. Ya, ada yang begini-begini, ngurangi stres. Tangannya digini-giniin, itu mengurangi stres. Biasanya kalau gerak-gerak itu badannya biar agak panas sehingga stresnya berkurang. Bisa juga dengan tarik nafas. Makanya kalian harusnya, kalau kalian menjadi public speaker, jangan lupa pegang rundown-nya. Saya ngomong setelah apa ya? Jam berapa ya? Nah, ketika udah tahu, oh bentar lagi saya ngomong nih, 5 menit lagi. Kalian sudah mulai ngatur nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Sambil kalau, ya tergantung doa kalian lah, sesuai agama dan kepercayaan kalian. Kenapa? Doa itu bisa menenangkan hati kita. Ya nggak sih? Nggak tahu kalian ya, kalau saya sih gitu. Doa itu bisa menenangkan hati kita. Ketika kita lagi resah, lagi gundah, berdoa aja. Gitu loh ya. Berdoa aja. Ya mudah-mudahan sih insya Allah lebih lega lah. Sama kalau lagi nervous saya juga gitu, berdoa aja ya Tuhan, ya semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan, kan gitu. Berdoa aja gitu ya, sambil napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Insya Allah bisa. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Halo, saya ngurus portal sebentar ya, saya lupa belum ngisi absen di portal. Saya foto dulu sebentar ya. 3 menit ya, 3 menit, 3 menit. Saya izin ngurus portal, takutnya lupa nanti nggak kehitung absen. Baik, Pak. Oke, ya lanjut next. Itu ntar lihat di videonya ya, di situ ada linknya. Next.
Oke, jadi apa yang ada dalam otak kalian terkait dengan ide-ide yang harus disampaikan ketika pidato itu tolong dikelompok-kelompokkan, diorganisasikan. Ada yang gagasan utama, ada yang gagasan pendukung. Itu tolong dikelompok-kelompokkan. Ya, jadi nggak ngomongnya bolak-balik. Abis ngomong kalau kita bicara COVID, abis kita bicara data dan fakta, cara pencegahan, balik lagi ke data dan fakta. Ya, jangan kayak gitu. Ya, bikin secara kronologis yang baik. Next. Nah, ini introduksi. Introduksi itu adalah pembukaan. Saya bilang tadi, public speaking mau didengar atau tidak oleh audiens sebagian besar ditentukan oleh yang namanya introduksi. Ya. Nah, introduksi itu harus mengandung dua sifat. Yang pertama adalah menarik perhatian, yang kedua adalah berorientasi pada audiens. Menarik perhatian tuh gimana? Bisa jadi ajukan pertanyaan. Di awal-awal itu ajukan pertanyaan dulu, kayak misalnya, oke, kita lagi bahas tentang bagaimana citra dari KPP Pondok Aren, misalnya gitu. Kalian adalah KPP Pondok Aren, terus kalian undang ya stakeholder, ya termasuk WP dan segala macamnya. Nah, kalian kasih tanya, oke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika pertama kali memasuki kantor pajak Pondok Aren? Ya, silakan. Ya, jangan pelit. Biasanya siapkan souvenir. Orang Indonesia itu paling suka kalau ada souvenirnya. Orang Indonesia tuh paling suka kalau ada gratisannya. Ya, kalau nggak ada gratisannya orang Indonesia tuh malu, diem mau jawab, diem aja ya nggak. Sampai nanti ditanya baru ngomong. Tapi kalau nggak ditanya, kalau nggak ada souvenir diem aja. Coba nih, ini ada payung cantik dari KPP Pondok Aren buat Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan. Bukan bisa, tapi mau. Kenapa? Itu kan cuma masalah pengalaman. Pasti semua bisa. Tapi mau apa enggak kan gitu. Oke, itu pasti ada. Itu untuk menggugah semangat dari audiens. Ya. Kemudian mengacu pada audiens tertentu. Misalnya udah tahu nih, udah bikin kuis tapi kok garing, ya enggak? Bikin pertanyaan tapi kok garing, kalian cek. Makanya saya bilang, ketika datang untuk kalian menjalankan public speaking, melakukan public speaking, jangan pernah datang in time. Sorry. Jangan pernah datang on time, tapi datangnya in time. Kenapa? Kita harus lihat dulu karakter dari setiap audiens yang datang ke kita. Oh, kayaknya orang ini rame nih, kayaknya orang ini nyablak nih, orang ini pendiam nih. Nah, mengaculah pada audiens tertentu maksudnya adalah oke, bisa jadi ya yang nyablak-nyablak ini kita panggil ke depan untuk menghangatkan suasana. Ya nggak sih? Ada orang yang pasti jadi center of attention. Ya nggak? Ada orang yang datang pasti bergerombol segeng. Nah, panggil dia untuk menghangatkan suasana. Ya, kemudian juga buatlah referensi pada kejadian baru. Ya, jadi ada sesuatu yang baru. Ya, kalian bisa ceritakan di situ melalui ilustrasi atau cerita atau humor yang dramatis. Kalau saya sih nggak mungkin pakai humor karena saya bukan tipe yang senang ngebanyol, bukan kayak stand up comedy. Kalau kalian punya kemampuan itu pakai itu, boleh gitu loh ya. Kalau saya enggak, karena saya daripada garing lebih baik saya mungkin pakai cerita yang kalau untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa sesuai dengan anjuran kita, itu pakai dua hal. Yang pertama adalah pakai yang menyenangkan, cerita yang menyenangkan. Yang kedua adalah pakai cerita yang menakutkan. Ya, contoh. Oke, saya punya cerita, misalnya gitu ya, terkait dengan COVID-19. Awalnya saya juga nggak percaya dengan COVID-19. Tapi setelah melihat tetangga saya, ya, dia adalah keluarga yang bagi saya keluarga yang cukup sehat, ya, sering olahraga, kemudian juga makanannya saya lihat makanan yang sehat, jarang jajan keluar. Tapi yang saya perhatikan adalah mereka ini jarang sekali menggunakan masker. Misalnya ya ini ngarang-ngarang aja saya kan, jarang menggunakan masker. Karena mereka yakin bahwa yang namanya COVID itu hanya konspirasi. Namun apa yang terjadi? Kepala keluarga dari tetangga saya tersebut itu adalah dia yang selalu bekerja di luar. Setiap hari berangkat pagi, pulang malam, dan
tanpa menggunakan masker. Dia menggunakan masker pun apabila ditegur oleh petugas. Tanpa disadari, beberapa hari kemudian, kakek, nenek, dan juga istri yang kebetulan tinggal serumah mengalami sakit. Dan ketiga orang tersebut dinyatakan positif COVID. Memang bapak tersebut tidak mengalami, tidak terpapar COVID-19, tapi keluarganya harus menderita karena perbuatannya yang tidak menggunakan masker. Apakah kita sayang dengan keluarga kita? Apakah kita peduli dengan keluarga kita? Maka dari sekarang, ya patuhi yang namanya 3M. Nah, itu yang menakutkan. Gila ya, satu keluarga di rumah sakit semua, itu biasanya seperti itu ya. Kalian buatlah cerita-cerita yang lebih dramatis, lebih menyeramkan. Kadang-kadang nggak perlu yang namanya kisah kejadian nyata, nggak perlu. Tapi ya cukup kalian karang-karang tapi menyedihkan. Bayangkan, seorang bapak tinggal di rumah dengan 2 anaknya yang masih kecil. Betapa merepotkan, betapa menyedihkan, dan betapa ya menguras energi mental dan juga pikiran kita. Nah, itu kalian buat penakutan. Biasanya yang lebih mudah masuk ke dalam otak audiens adalah yang menakutkan. Ih, serem banget ya, kan gitu. Ya enggak? Ih, serem banget ya, kan. Nah, ketika udah ada serem banget, nah, mereka akhirnya mau mulai. Makanya saya bilang kemarin, ketika kita belajar komunikasi harus ada efeknya. Efeknya apakah kognitif? Oh, cuma tahu, oh ada COVID, kan gitu. Atau afektif. Kalau afektif udah, ih serem banget ya. Nah, itu udah afektif. Ya udahlah ya, kita harus pakai masker sekarang. Nggak ada lagi tuh yang namanya konspirasi-konspirasi. Ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu yang namanya behavior. Gitu ya. Gunakan alat bantu kalau bisa. Ya ada nih yang serem lagi videonya. Bagaimana kisah keluarga yang bapak ibunya menderita COVID, anaknya terlunta-lunta di rumah gitu kan. Kasih videonya, boleh. Nggak masalah. Yang kedua adalah berorientasi pada audiens. Ya, kasih tahu ide tentang pidato kita apa, tapi ngasih taunya jangan pidato kali ini idenya adalah enggak ya. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana ya pencegahan virus COVID agar tidak terpapar ke kita dan keluarga kita. Kan gitu. Itu kayak gitu modelnya. Jangan gagasan pokok adalah enggak kayak gitu. Secara tidak langsung ngomongnya ya. Kemudian juga kasih tahu tujuannya apa. Tujuan dari seminar atau pidato kali ini adalah agar Bapak Ibu semakin sadar pentingnya 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Next. Nah, begitu juga dengan kesimpulan. Jadi istilahnya kayak kita sebuah badan gitu ya, sebuah apa ya, kereta lah ya, ada kepalanya, ada buntutnya. Kita di tengah ini pasti cerita macam-macam. Jangan sampai cerita macam-macam ini mengaburkan pesan yang harusnya disampaikan secara komprehensif kepada audiens. Jadi kalau udah mulai kan cerita sana sini akhirnya mengaburkan, lupa. Nah, untuk mengingatkan kembali munculkan di kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa berfungsi sebagai ringkasan atas apa yang sudah kita bicarakan di pidato tersebut dan juga sebagai penutup. Nah, kalau sebagai ringkasan caranya gimana? Ulangi permasalahan pokoknya apa, diulang. Jadi Bapak Ibu, setelah kita bahas tentang bagaimana mencegah tertularnya COVID, nah itu namanya diulangi. Ya, ulangi pentingnya. Pentingnya ini adalah karena di lingkungan sekitar kita terdapat anak-anak dan juga orang yang sudah lanjut usia. Selain itu juga virus ini tidak terlihat. Jadi bisa saja virus ini kita sebagai orang yang sehat, sebagai karier itu bisa kasih tahu tujuannya. Ya, apa pentingnya. Ya. Dan ulangi gagasan-gagasan pokok yang ada. Yang hal-hal penting ya diulangi aja. Nah, kalau sebagai penutup, makanya buatlah pernyataan penutup. Ya, kemudian juga mengacu pada kejadian yang diharapkan di masa yang akan datang. Harapannya apa? Dengan pidato ini diharapkan Bapak Ibu mulai ya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekeliling rumah. Gitu.
Ya, itu harapannya. Sehingga lingkungan kita terbebas dari misalnya nyamuk demam berdarah dan penyakit-penyakit lainnya. Ajukan tantangan atau pertanyaan. Bapak Ibu sanggup kan? Ingat Bapak Ibu, sayangi keluarga kita. Jangan egois, jangan cuma mikirin diri kita, tapi sayangi keluarga kita. Sanggup? Nah, kayak gitu. Kalau sanggup, maka kita mulai 3M. Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Ya, dan mengacu kembali ke introduksi. Ada hal-hal yang penting di introduksi, dimasukkan lagi di dalam penutup. Jelas? Jelas, halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, next. Ini tolong dilihat nanti videonya ya, di situ ada linknya ya, tolong dibuka. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya, apa sih bedanya pidato sama presentasi, Pak? Pidato dan Saya lihat presentasi kayaknya sama aja. sebetulnya sama aja gitu loh. Kalau pidato itu macam-macam, ada sambutan ya nggak sih? Sambutan, kemudian ucapan terima kasih, perpisahan segala macam. Kalau presentasi itu ada materinya. Ya, sampai kalau kita pidato sambutan, materi yang disampaikan apa? Menyambut orang doang kan? Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau presentasi ada materi yang memang disampaikan. Gitu. Tapi sebetulnya dua-duanya adalah memang bagian dari public speaking yang prinsipnya sama. Dipersiapkan juga harus sama. Prosesnya sama. Tidak ada bedanya. Bedanya kalau pidato mungkin nggak lebih dari 10 sampai 15. Kecuali pidato kenegaraan ya itu lama banget memang. Tapi kalau pidato umum itu kebanyakan nggak lebih dari 15 menit. Tapi kalau presentasi bisa jadi 1 jam. Tergantung materi yang disampaikan. Gitu. Jelas ya? Barusan nanya siapa? Richard ya? Iya, Pak Rihar, Pak. Ya. Oke, lagi. Oke, sekarang kita gaya lisan. Ya, gaya lisan itu jangan lupa ada pilihan kata. Pilihan kata itu harus sesuai dengan audiens. Harus jelas. Ya, harus bisa menguraikan ide-ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Begitu juga kalimat. Ya. Jadi selain pilihan kata, pembentukan kalimat juga penting. Saya bilang tadi, jangan gunakan kalimat yang panjang-panjang. Kenapa? Orang nggak punya kemampuan untuk mengulang. Kecuali di situ ada, kalau tadi kata Richard, presentasi, ada alat bantunya, misalnya PowerPoint, itu boleh. Karena dia bisa mengulang lagi nanti di rumah kalau bingung. Tapi kalau misalnya pidato memang cuma satu arah tanpa alat bantu, lebih baik pakai kalimat yang pendek. Karena orang tidak mungkin mengulang. Ya, ingat, yang utama adalah menyampaikan pesan. Jangan sampai pesannya nggak sampai ke audiens hanya karena kita pengen terlihat keren dengan kalimat yang panjang-panjang. Kemudian kalimatnya langsung, jangan bertele-tele. Kalimat aktif, ya kalimat aktif itu maksudnya ya gunakan imbuhan me gitu ya, daripada lebih baik daripada di, ya lebih baik menggunakan me. Kenapa? Karena kalau kalimat aktif subjeknya kelihatan siapa. Sedangkan kalau kalimat pasif belum tentu kelihatan. Ya enggak? Belum tentu kelihatan. Oke. Gunakan kalimat positif. Ya, hindari kata jangan, kata tidak, kata bukan. Kenapa? Karena bisa saja satu, pendengaran audiens itu macam-macam. Ada bisa dengerin secara sempurna, ada yang nggak sempurna. Yang kedua adalah kita mau nggak mau kalau bikin pidato yang dengan audiens yang banyak, pasti menggunakan mikrofon, sound system. Ya, bisa jadi ada kendala 1-2 detik mati, hilang kata-kata tidaknya, hilang kata-kata jangannya, makna kalimatnya udah beda arti. Contoh, apabila Bapak Ibu sudah merasa tidak sehat, merasa badannya kurang enak, sebaiknya Bapak Ibu tidak keluar rumah. Begitu tidak keluar rumahnya, tiba-tiba ada dengung, ada hilang sinyal, kemudian ada juga hilang suara. Ya, apabila Bapak Ibu merasa tidak enak badan, sebaiknya keluar rumah. Keluar rumah, ya enggak? Nah, lebih baik gunakan kata-kata yang positif. Apabila Bapak Ibu sudah merasa kurang enak badan, lebih baik Bapak Ibu tinggal di rumah. Ya. Oke, kalimatnya juga variasikan. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya penguatan atau pengulangan gagasan pokok. Orang akan bosan kalau diulangnya kata-katanya sama, kalimatnya sama. Gunakan kata-kata yang lain. Oke? Next.
Nah, ini ada beberapa metode dalam penyampaian pidato. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu itu mendadak. Ya, tiba-tiba, oke, Yumi maju ke depan, kasih sambutan. Nah, itu namanya mendadak. Ya, berarti nggak direncanakan dong, Pak, nggak diorganisasikan. Tetap, seorang public speaker yang handal harus bisa mengorganisasikan dan mempersiapkan pesan dalam hitungan sepersekian detik. Harus bisa. Paling tidak ketika kita diserahkan, apalagi kalau misalnya ada malam penganugerahan, kan kita nggak tahu yang menang kita apa bukan, ya nggak? Kalau kita bikin pidato di rumah kepedean banget, pasti menang. Tapi kalau kita nggak bikin deg-degan juga, ya nggak? Mau nggak mau harus dihadapi. Ketika misalnya, oke, ya pemenangnya adalah Lena, misalnya gitu kan. Mau nggak mau harus ngomong dong di depan. Berapa lama punya waktu kalian untuk memikirkan apa yang harus dibicarakan, apa yang harus diomongan? Beberapa detik. Dari mulai berdiri dari tempat duduk, jalan, ya, itu mikir, aduh mau diomongin apa? Siapa aja saya mau ngasih ucapan terima kasih. Apalagi yang mau diomongin? Oh, kata maaf kalau ada salah. Oh, kemudian penghargaan ini didedikasikan untuk siapa? Itu dalam sepersekian detik ketika kalian jalan dari tempat duduk sampai ke depan. Aduh, belum dapat nih idenya. Oke, pas assalamualaikum itu masih mikir. Aduh, biar lama panjang-panjangin deh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, bla 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 bla, panjangin. Kenapa? Kita harus mikir mau ngomong apa di situ. Kan nggak mungkin. Bentar ya Pak, nyatet dulu kan nggak mungkin. Ya nggak? Kalau udah dipanggil untuk pidato, ya maju ke depan. The show must go on gitu loh. Ya nggak? The show must go on. Harus jalan. Nggak bisa, ntar dulu Pak, belum bikin, nggak ngerti kan, nggak bisa. Tetap jalan ke depan. Ya, mikirnya di situ. Nah, begitu udah selesai, jadi mulai jalan, kemudian greetings, menyapa, assalamualaikum dan segala macamnya, kemudian ditambah sapaan, yang terhormat kepala kantor, yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di kantor Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman pelaksana. Nah, dari situ oke, masih belum dapat nih. Oke, adalah kata-kata alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu mikirnya, proses mikirnya. Itu namanya impromptu. Ya memang sih tergantung jam terbang lagi. Kalau memang pengalaman udah banyak, makanya kalau pejabat-pejabat kan gampang banget ngomong di depan. Kenapa? Mereka udah sering ngomong di depan. Coba kalau kita ngomong, ya Fardi, silakan maju ke depan. Ngomong apa? Ya enggak, ada juga derdek. Ya enggak, bener derdek, tangannya geter-geter, apa segala macam bisa terjadi gitu. Kenapa pejabat lancar banget ngomongnya? Karena mereka udah biasa. Dan apalagi pejabat yang diomongin itu tuh lagi, ya nggak sih? Paling sambutan, ya nggak itu lagi. Itu udah biasa mereka. Jadi ya udah, lancar aja. Yang kedua adalah naskah. Ini yang paling sering dibawakan oleh mahasiswa nih. Semua kalimat ditulis dalam satu kertas gitu loh, dibaca. Nah, itu namanya naskah. Yang ketiga menghafal. Ini paling bahaya. Ya, kenapa? Menghafal itu kalau lupa satu kalimat, ke bawahnya pasti lupa. Itu bahaya. Yang keempat adalah extemporer. Pakai catatan kecil. Ini paling enak nih. Makanya saya bilang, public speaker yang handal adalah yang mampu atau yang menguasai materi. Wawasannya luas. Sehingga ketika kita cuman nyonteknya gagasan utama aja, kita bisa mengembangkan sendiri. Kan gitu. Yang ada di catatan itu cuman gagasan pokok. Apa yang harus disampaikan. Gagasan pendukungnya ngalir aja di situ. Itu namanya extemporer. Ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak. Iya, silakan. Pak, biasanya kan kalau dalam penyampaian public speaking itu kadang pembicara itu lupa waktu Pak. Misalkan kayak webinar gitu. Perasaan baru masih pengenalan atau diingatkan waktu sisa 30 menit. Nah, kalau misalkan konteksnya kayak gitu, apa yang harus dilakukan oleh public speaker-nya, Pak? Apakah menyelesaikan dengan terburu-buru apa gimana, Pak? Oke. Makanya, satu, kalau kita sebagai public speaker, kita dihubungin nih tiba-tiba, Dan besok ngomong ya di acara kita, seminar kita, gitu kan. Minta briefing. Saya punya waktu berapa lama nih, kan gitu. Materinya saya omongin apa aja nih, kan gitu. Itu minta briefing dulu. Terus kalian simulasikan di rumah dulu. Oke, saya punya 5 gagasan pokok yang harus disampaikan. Ketika saya ngomong, cukup nggak ya waktu saya cuma 15 menit, kan gitu. Kalau misalnya begitu simulasi, oke, kayaknya nggak cukup nih. Kalian bilang ke panitia, kayaknya nggak cukup di 15 menit. Terserah sih mau ditambah waktunya atau materi saya dikurangin. Kenapa? Kan kita ngomong by order aja. Ya nggak sih? Kita ngomong by order.
si panitia minta ini, ya kita ngomong ini. Satu, makanya harus datang briefing. Ya. Yang kedua, kenapa kalau saya butuh catatan kecil, biar kita nggak lupa gitu loh. Habis ngomong ini, kita masih ada, misalnya gini, saya udah menyelesaikan nomor 1, nomor 2, gagasan 1, gagasan 2. Masih ada lagi nggak ya gagasan 3? Nah, kalau saya bawa catatan, saya tahu, oh masih ada gagasan 3. Jadi jangan ngalor ngidul, jangan banyak bercanda-canda, jangan banyak ngobrol-ngobrol. Selesaikan dulu kan gitu, karena waktunya mepet kan gitu. Ya, kalau kita nggak bawa catatan, kadang-kadang kita lupa. Udah ngomong sampai mana ya? Udah gagasan 1 udah diomongin, udah. Gagasan 2 udah. Masih berapa lagi ya? Kadang-kadang lupa. Kalau kita nggak bawa catatan, lupa. Jadi sebenarnya catatan itu adalah pengingat kita. Oh, masih ada 2 PR lagi nih mau diomongin. Ya, jangan ngalor ngidul gitu loh. Ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya andai kata memang kita terus lupa, tinggal waktu sebentar dan masih ada yang belum selesai, segera selesaikan dulu. Ya, atau kalau memang misalnya waktunya pun udah mepet, baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, ya silakan bertanya apabila ada yang masih kurang dimengerti, bisa hubungi saya di nomor sekian. Ya, biar kelihatan profesional. Kenapa? Kalau kalian kelihatan ngomong ngalur ngidul terus nyata nggak nyampe materinya, itu kelihatan kita nggak profesional. Lebih baik kita selesaikan, dan kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan setelah seminar. Itu cara yang terbaik bagi saya. Jelas? Jelas Pak, terima kasih. Kecuali kalau ngajar kan enak. Materi kita belum selesai, baca sendiri ya, itu enak. Masalahnya kalau seminar itu posisi kita, pembicara dan pendengar itu sejajar. Atau bahkan saya bilang tadi, pembicara lebih rendah. Itu lebih nggak enak lagi. Kalau saya kan posisi di sini saya lebih tinggi dong. Iya nggak sih? Mau saya bilang, ya udah baca sendiri ya, selesai saya. Iya nggak? Oke-oke aja. Kalau kita posisi lebih tinggi, kalau kita bikin public speaking, posisi kita lebih tinggi, itu tingkat kepercayaan dirinya lebih oke. Tapi kalau coba, misalnya saya ngajar, saya pernah juga ngajar, waktu itu saya ngajar penatausahaan bendahara di antara guru-guru Banten. Guru-guru pelajaran akuntansi di Banten. Ya, saya agak-agak, aduh, ngeper juga nih rasanya, nggak? Karena posisi saya satu sejajar, yang kedua mereka lebih senior. Mereka pelajaran akuntansinya mungkin lebih hebat. Rasa minder pasti ada. Tapi kalau di situ lebih bawah, kayak ngajar gini kan enak. Baca sendiri ya, itu selesai. Ya, itu selesai. Nah, kalau ditanyakan sama Adam tadi, kalau kasusnya kayak gitu, usahakan kita harus terlihat profesional. Kalau misalnya memang waktunya mepet ya, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang belum mengerti, tapi selesaikan dulu materinya ya, selesaikan dulu, karena kita bekerja by order. Jangan sampai karena kita ngalor ngidul sana sini, nanti panitianya komplain. Pak, ya poin nomor 3 dan nomor 4 belum dibahas loh Pak. Itu komplain, yang salah kita nggak profesional. Selesaikan dulu, kalau ada yang mau bingung atau yang mau ditanyakan, hubungi ke nomor saya. Kan gitu. Jelas ya? Jelas ya? Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada, next. Suara juga gitu. Nih kayak saya tuh kalau udah panas tuh berarti kalau udah ngomong, kalau olahraga kan ada pemanasan dulu biar anget badannya. Udah kalau udah panas badan larinya cepet kan. Nah, kalau kita juga gitu dalam public speaking. Kalau kita sudah panas, sudah oke rasanya, feel-nya udah dapet, udah nggak nervous lagi, kita lupa kadang-kadang. Ada yang ngomongnya kecepatan. Kalau ngomongnya kecepatan terus artikulasinya nggak jelas, jujur pasti kalian denger deh kalau saya udah ngajar, itu kelihatan, Satria ngomong apa sih? Karena apa? Begitu kita kecepatan, artikulasinya jadi nggak jelas. Artikulasi itu A, I, U, E, O-nya jadi nggak jelas. Ya, jadi hati-hati. Kalau udah mulai ngeliat, agak repot ketika memang jarak jauh seperti ini. Kita nggak bisa ngelihat ekspresi mukanya. Tapi kalau pertemuan offline tuh kelihatan. Kalau udah mulai anak-anak ngecit, aduh ini apa ya? Ini apa ya? Ah, itu berarti ada yang salah dengan saya. Jangan lupa, makanya audiens itu harus dilihat. Ya. Kenapa? Itu buat feedback kita. Kok audiensnya resah ya? Oh, berarti ada yang salah dengan saya. Kok audiensnya resah ya? Oh, udah kelamaan nih, audiens sudah mulai bosan. Kasih ice breaking. Kalau udah mulai bosan, kasih ice breaking. Gitu loh ya. Jadi ya harus diperhatikan juga audiensnya. Jangan asik ngomong sendiri. Lupa ngeliat audiens. Audiens ada yang sambil makan, sambil main handphone, ada yang keluar, bahkan sambil ngobrol sendiri. Itu bisa. Nah, harusnya mulai perhatikan. Oh, kok sudah nggak kondusif, apa yang harus dilakukan? Oke, ice breaking. Oke, next. Gerakan tubuh juga dipakai ya. Jangan tegang terus, tegak aja, jangan. Kita bukan robot, kita bukan tentara, kita bukan lagi baris berbaris, tapi ya tangan ini dipakai. Ya, sana, sini itu boleh.
Ya, postur, ekspresi wajah juga jangan datar aja. Ada senyumnya. Karena kan kita ingin menegaskan sesuatu nih, ingin menyampaikan sesuatu, gagasan utamanya yang ditekankan dengan cara apa? Bisa pakai gerakan nonverbal, misalnya pakai ini loh Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Nah, itu gitu. Atau dengan paralanguage-nya, tekanan pada nada suara itu bisa. Ya. Next. Boleh menggunakan catatan, monggo. Saya pun masih sering menggunakan catatan, tapi catatan jangan banyak-banyak. Jangan bawa catatan tuh segede kertas A4 gitu loh, nggak usah. Mungkin kayak kalian tahu kalau orang-orang di TV pakai kuis itu ada namanya cue card. Nah, pakailah cue card biar kelihatan rapih gitu ya. Kemudian juga jangan tulisan sambung, tapi gunakan tulisan huruf kapital kalau bisa diketik. Kenapa? Jangan sampai udah ngeliat contekan, ini apa ya tulisannya ya? Karena tulisan kita sambung sendiri, bingung sendiri bacanya. Ya, karena itu di panggung semua orang lihat kita. Kalau lihat sendiri, aduh ini apa sih tulisannya? Terus ngarang lagi, salah ngomong jadinya. Ya enggak? Salah ngomong jadinya. Ya, jadi tulisannya diketik aja, yang gede tulisannya. Kan gitu. Gunakan dengan anggun. Jangan catatan itu gunakan tuh nunjuk-nunjuk orang gitu kan. Dikepret-kepret itu jangan. Atau malah buat kipasan karena panas ruangannya, jangan. Ya, tetap profesional. Jadi walaupun ruangannya panas, ya makanya sediakan sapu tangan. Tolong kalau misalnya memang nanti kalian suatu saat kalian diundang ngomong dan tahu ruangannya panas, sediakan sapu tangan. Jangan tisu. Kenapa? Begitu kalian pakai tisu, ngelap tisu, tap, 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 wah nempel semua tisunya di muka, ada orang ketawa, kita langsung nggak pede, nervous, blank. Pakailah sapu tangan. Kenapa? Sapu tangan kan nggak aman-aman aja gitu loh. Nggak ada yang nempel-nempel di muka. Tapi kalau udah pakai tisu, kita nggak tahu. Kenapa? Kesalahan sedikit bisa jadi membuat kita nervous, akhirnya blank. Ya. Jangan biarkan catatan menghalangi interaksi Anda dengan audiens. Maksudnya adalah, seringkali kalau kita pegang catatan, itu kita terfokus sama baca catatan. Ya, kalau udah terfokus sama baca catatan, kita lupa berinteraksi dengan audiens. Jadi audiensnya kayak dicuekin. Ya, jangan ya. Jadi ya catatan itu sebagai alat bantu aja. Oh ya, kita masih punya PR2. Habis ini diomongin apa lagi ya? Nah, itu baca catatan. Bukan baca sih, ngelirik catatan gitu loh ya. Next. Ya, jadi pede aja ya. Pede aja. Kalau di dalam public speaking kita harus pede ya. Kalau masuk panggung itu jangan nunduk. Kenapa? Kalau nunduk itu menandakan kita nggak pede. Jangan dangak. Kalau bahasa Indonesia apa ya dangak? Itu kalau orang Jawa bilangnya jangan dangak. Orang Jawa pasti ngerti ya. Dangak itu berarti kita terlihat sombong. Dulu waktu saya kuliah itu waktu memang public speaking kita 3 SKS dulu saya di kampus. Itu kita biasanya buku ada ditaruh di atas kepala kita buku tebel. Buku teori komunikasi kan tebel banget tuh segini. Itu primbonnya kita. Itu ditaruh di atas kepala, kita suruh berdiri. Kalau misalnya bukunya jatuh ke depan, berarti biasanya kita di depan kurang pede. Masih malu-malu karena kita nunduk cenderungnya. Tapi kalau jatuhnya ke belakang, berarti cenderung kita sombong. Ingat, orang-orang yang tinggi badannya nggak terlalu tinggi atau pendek, kayak saya gini, kecenderungannya kita agak ngelihat orang itu dengan cara yang mendangak. Sebetulnya kita nggak bermaksud sombong, cuman secara apa ya, secara tubuh kita itu kita dangak. Hati-hati. Karena kita pendek ya, jadi melihat orang tuh kayak gini. Ah, itu hati-hati, jangan dibiasakan. Harusnya dagu kita itu sejajar dengan lantai, lurus dengan lantai. Makanya waktu itu kalau kita pelajaran public speaking kita ditaruh bukunya di sini, biar terbiasa kita dagunya itu selantai, selurus atau sejalan dengan lantai. Ya. Yakini aja dalam hati kalian bahwa saya sudah ditunjuk di sini berarti saya menguasai materi. Saya yang ditunjuk di sini berarti saya yang diamanatkan. Saya ditunjuk di sini berarti saya yang berkompeten. Ya, dulu saya juga punya pengalaman. Pertama kali saya ngajar tahun 2006, saya lulus tahun 2005. Masih jadi apa kalian tahun 2005 2006? Hah? Kalian di sini lahir tahun berapa? 2000 berapa? 2000 pas. Tahun 2000. Ya, tahun 2000 bayangin ya kalian masih bocah ingusan main-main di paret, saya udah ngajar gitu ya. Jadi kalau kalian kurang ngajar sama saya, kalian yang kualat gitu loh ya. Bayangkan kalian
umur saya dibagi 2 itu baru dapat umur kalian gitu kan, istilahnya kayak gitu. Ya. Tahun 2006 saya pertama kali ngajar, saya jadi asisten dosen, disuruh sama atasan saya, "Sat, jadi asisten saya ya?" Ya. Saya nggak tahu ternyata yang saya ajar adalah anak-anak sih ya, mahasiswa D3 alih program atau D3 khusus. Bayangin, kalau D3 khusus itu kan, satu, pasti umurnya lebih tua dari saya. Yang kedua, pasti punya pengalaman banyak karena mereka udah kerja, sedangkan saya baru kerja setahun belum ada. Kemudian juga mereka sudah PNS, saya masih CPNS. Hari pertama masuk, jujur, pasti ada pembulian. Bahkan ada yang nanya secara frontal, "Emang CPNS boleh ngajar ya, Pak ya?" Wah, udah. Ih, rasanya saya pengen udahlah besok nggak usah ngajar lagi gitu kan. Cuman besoknya saya merenung gitu kan, habis ada pembulian di kelas gitu kan. Pembulian itu nggak hanya dari mulut ya, tapi dari tatapan mata pun itu namanya pembulian. Niatnya udah oke. Nanyanya yang aneh-aneh, "Pak, jadi kalau di kantor kita harus gimana?" Oke, saya nggak tahu lah di kantor gimana, saya belum ada setahun kerja di situ kan gitu. Oke. Saya cuma mikir, oke lah. Tapi saya mundur apa enggak? Wah, saya sempat sholat istiqoroh kayaknya untuk minta petunjuk gitu kan. Gimana ya, saya mundur apa enggak? Tapi saya mikir, kalau saya mundur, sia-sialah kesempatan. Ini kan belum tentu. Belum tentu anak CPNS itu ditunjuk untuk jadi asisten dosen tuh belum tentu. Ini kesempatan emas bagi saya untuk mengembangkan diri gitu loh. Apalagi saya tahu saya pengen kuliah di komunikasi, dan waktu itu ngajarin lah komunikasi bisnis. Aduh, kayaknya udah pas saya banget deh gitu kan. Udah, tapi saya mikir-mikir itu, saya cuma mikir, oke, kenapa saya sudah harus mundur padahal saya memang ditunjuk sama atasan saya sama pimpinan untuk ngajar. Itu yang pertama. Ya enggak? Itu yang pertama. Berarti saya diamanatkan. Ya enggak? Walaupun mereka mahasiswa, walaupun mereka lebih tua, tapi mereka enggak disuruh ngajar, mereka disuruh dengerin. Ya enggak? Saya punya kewenangan. Yang kedua, oke, mereka udah PNS, tapi mereka kan pangkatnya lebih rendah dari saya. Saya 2C, mereka 2A. Ya enggak? Yang ketiga, ya mereka belajarnya cuma setahun, saya kan 3 tahun. Ya enggak? Itu untuk menenangkan diri saya biar saya oke, besoknya saya harus tampil dan yang keempat berarti saya harus menguasai panggung dong. Bukan mereka yang menguasai saya yang menguasai mereka. Saya punya kewenangan, saya ilmunya lebih banyak, saya belajarnya lebih lama walaupun saya masih CPNS. Nah, dari hari kedua mulai tuh muncul PD saya. "Pak, gini. Mas, yang lebih sopan ya jawabnya. Saya berani untuk kayak gitu besoknya, gitu loh. Kalau kemarin masuk, "Pak, gini saya ciut." "Oh gitu ya." Tapi begitu hari kedua saya udah bilang, "Mas, lebih sopan ya nanyanya." Gitu. Apalagi begitu UTS, oke saya bagikan nilainya ya, masih ada yang dapat nilai 5. Wah, takut mereka semua ya enggak? Ya enggak, takut mereka. Kalau dapat D ya iya lagi gimana ceritanya kan gitu. Dari situ mereka mulai ciut ke anak. Dari situ yakin aja, bukan kita untuk sombong tapi untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Ya enggak? Itu ya. Kemudian meningkatkan percaya diri kalau saya yang poin E. Poin E itu penting bagi saya. Bagi saya ya, nggak tahu setiap orang kan beda-beda. Bagi saya itu penting. Pakaian itu penting. Saya kalau udah pakai baju yang nggak proper menurut saya ya, itu saya udah nggak pede banget. Makanya saya nggak pernah mau ngajar hari Senin atau Rabu. Kalau dulu ya waktu offline ya. Kalau sekarang sih saya nggak, karena kan kita juga, saya kan kalau ngajar online juga cuma atasnya doang, bawahnya pakai kolor ya nggak masalah kan gitu ya, nggak, karena juga yang di sini yang atas pakai kemeja, bawah pasti celana pendek kan, ya nggak. Sekarang pakaian bekerja udah beda. Kalau dulu kan atas rapi, bawah juga celana panjang ya. Sekarang dress code-nya ngajar adalah atas batik, bawah celana pendek kan gitu. Nggak lihat juga kalian kan. Kalau saya ngajar kalau waktu offline saya nggak pernah mau hari Senin atau Rabu. Kenapa? Satu, Senin itu saya pakai baju putih. Badan saya adalah bukan badan yang atletis. Badan saya itu jujur aja, badan saya banyak, badan yang gemuk. Badan gemuk itu kalau pakai baju warna putih nggak bagus banget. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit saya tuh nggak putih gitu loh, nggak bersih gitu, nggak putih, masih ya coklat sawo matang Indonesia lah. Ketika saya pakai baju putih, apalagi baju putihnya masih baru, kulit saya makin kelihatan kusam. Saya nggak ngerasa pede di situ. Jadi kalian belajar di sini ya. Kalau kalian kulitnya putih, it's okay. Pakai baju warna apa aja masuk. Tapi kalau kulitnya agak gelap kayak saya, pakai baju warna putih yang misalnya kalau kita baju baru beli di pasar, kan warnanya masih putih banget tuh. Kadang-kadang kulit kita jadi kelihatan kusam. Saya nggak pede di situ. Yang ketiga, karena badan saya juga gemuk, sehingga pasti kalau jalan kan nyenggol sana, nyenggol sini, baju putih itu gampang banget kotor. Nggak pede. Ya, apalagi udah
perut saya gemuk, celana saya masuk, mau nggak mau, kalau pakai baju putih otomatis bajunya dimasukin ke celana. Itu nggak banget bagi saya, ya nggak banget bagi saya. Mau celananya ditarik ke perut kayak bapak-bapak banget, mau ditaruh di bawah perut ya, kok kelihatan perutnya gede banget. Nah, itu yang tahu diri kita. Kalian harus tahu menganalisis diri kalian kayak gimana. Makanya saya pikir, oke, berarti saya nggak oke nih rasanya, nggak pede rasanya kalau ngajar hari Senin. Pernah suatu saat saya ditunjuk, Pak, kita penggantinya Senin ya Pak ya. Mau gimana lagi, udah menjelang UTS kan. Saya hari Senin. Ya, tapi rasanya di kelas tuh pengen cepat selesai aja. Nggak pede untuk ngomong di depan. Akhirnya cuman, ayo udah ya kita kerjakan tugas ya, silahkan kerjakan, saya duduk belakang. Kenapa? Saya nggak merasa pede gitu. Tapi kalau udah pakai proper ya, it's okay, nggak masalah. Itu pakaian bagi saya penting. Rabu juga gitu. Rabu kan pakaiannya baju seragam Kementerian Keuangan kan, biru muda gitu. Saya ngerasa nggak pede aja. Ya, termasuk juga gini. Saya makanya ketika mengajar, biasa kalau ngajar offline ya, ngajar kelas, itu saya persiapkan semua mulai dari pakai deodoran. Kenapa? Karena saya kalau ada bau dikit di badan saya langsung nggak pede. Makanya saya paling nggak suka dengan ada mahasiswa yang ada beraroma yang nggak enak. Saya nggak suka, karena saya juga nggak suka dengan badan saya. Saya berusaha untuk gimana pedenya, ya berarti saya pakai minyak wangi, saya pakai apa gitu. Makanya saya juga cari tolong kelas yang ber-AC. Kenapa? Kalau saya udah keringetan, saya juga nggak pede. Gitu. Kalian harus tahu badan kalian kayak gimana. Sehingga pakai bajunya pas. Jangan cuma ngikutin tren, jangan cuma ngikutin asal-asalan, ngikutin orang lain, nanti jatuhnya nggak pas. Ya, mungkin baju sebuah pakaian itu bagus. Kalau kita lihat di mall itu kalau dipakai di patung tuh bagus ya nggak sih? Dipakai di apa namanya? Manekin ya? Ya, itu bagus kelihatannya karena emang badannya memang badan patung gitu. Begitu sampai rumah kok jelek kali kelihatannya. Kenapa? Nggak sesuai gitu. Makanya kalau beli baju disesuaikan lu, pas nggak dengan badan kita. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini? Ada yang bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kita lagi pidato atau lagi presentasi nih, Pak, waktu kita udah masuk ke kesimpulan, ada topik yang belum kita bahas sebelumnya. Itu sebaiknya kita bahas topiknya apa kita lewatin aja, Pak? Oke. Lebih baik adalah kalian kasih jeda dulu. Ya, tapi kalau udah masuk kesimpulan tuh orang udah auranya udah pengen cepat selesai. Ya, harusnya idealnya adalah kalian masukin dulu materi yang terakhir yang belum dimasukkan. Kalau udah nyampe kesimpulan, masukin aja. Kadang-kadang orang udah nggak ingat yang di depan kok. Yang ke materi keempat, masukinnya di kesimpulan. Nggak apa-apa. Walaupun nggak boleh, harusnya kesimpulan adalah mengintisarikan apa yang sudah di depannya. Cuman karena kondisi mendesak kalian juga lupa, masukin aja di kesimpulan, nggak apa-apa. Ya, walaupun nggak boleh kan, kalau kalian bikin KTTA juga gitu kan. Kesimpulan tuh nggak boleh bikin ide baru, tapi mengintisarikan yang ada di bab 1, 2, 3, kan gitu. Nah, begitu juga di pidato ataupun di presentasi. Tapi kalau memang ternyata ada istilahnya ada hal yang lupa, masukin aja di kesimpulan, nggak apa-apa. Itu kan bukan tulisan. Kalau tulisan kan pasti dibaca. Kok di depan nggak dibahas, tapi di belakang ada. Ya nggak? Kalau dosen KTTA kan gitu. Di depan nggak dibahas, tapi kok di kesimpulan ada. Nah, ini kan nggak akan ada pengulangan, karena ini live. Jadi ya nggak apa-apa, masukin aja di kesimpulan. Harusnya sih ya jangan sampai kelewat, makanya pakai catatan kecil. Jelas? Jelas, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah mendengar bahwa kalau untuk mengatur kecepatan suara itu tergantung sama audiensnya. Misal audiensnya anak muda kecepatannya itu lebih cepat, audiensnya lansia itu berbicaranya lebih lambat. Nah, bagaimana dengan public speaking di audiens yang heterogen, Pak? Itu mengatur kecepatan suaranya gimana berkaitan sama umur itu? Oke. Kalau heterogen itu cari rata-ratanya di umur berapa? Rata-ratanya di umur berapa? Ya, kalau misalnya rata-ratanya dari sekian banyak umur rata-rata, oke, rata-ratanya kebanyakan anak muda, boleh agak cepet. Tapi jangan lupa nanti di sela-sela ditanyakan, misalnya gimana Oma, ngerti nggak? Nah, itu boleh kayak gitu sekali-sekali. Ya, itu boleh. Makanya sebenarnya penting sekali datang in time, biar itu kita ngobrol-ngobrol dulu sama audiens sebelum acara dimulai. Kenapa? Ngobrol sama audiens itu kita satu, pentingnya adalah mendapatkan dukungan moral. Orang yang nggak kenal cenderung lihat kita pasti gini, apa sih ini ya kan? Ya enggak. Tapi kalau kita sudah kenalan sebelumnya, mencari kesamaan, kayaknya bisa, Mas dari mana? Saya dari Jogja. Wah, Jogja ya? Wah, kita satu kampung. Nah, kalau udah ada banyak kesamaan, itu biasanya cenderung kita lebih bersahabat. Di dalam public speaking itu, harus melihat, seolah-olah itu melihat ke semua
peserta atau audiens. Jadi kalau kita ngomong, itu kita kayak sweeping. Dari ujung sini, kita lihat sampai ujung sini. Ya, itu harus dilihat. Nggak boleh kita ngeliat ke atas. Itu nggak. Mahasiswa seringnya kayak gitu tuh kalau public speaking. Ngeliat ke atas, keluar, segala macam. Nggak. Mata kita harus tertuju pada audiens. Repotnya adalah, pasti audiens itu banyak yang mukanya jutek-jutek. Ya nggak? Apalagi udah tahu nih, kita lebih rendah daripada mereka. Kan anak baru itu kan. Ya nggak? Udah ngomong di depan. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi, makanya, kita harus tahu bagaimana ke siapa kita menjatuhkan mata. Pandangan mata kita. Kalau kita menjatuhkan pandangan mata kita ke orang yang sinis, yang jutek, otomatis kita makin nervous, rontok, lupa semua. Tapi kalau kita menjatuhkan mata kepada orang-orang yang bersahabat, kita seolah-olah dapat energi positif dari mereka. Apakah semua orang-orang datang pasti matanya bersahabat? Enggak. Ya, orang yang belum kenal cenderung pandangan matanya dingin. Maka kita kenalan dulu. Kapan waktunya? Pada waktu kita belum mulai acara. Pasti kalau kita datang sejam sebelum acara dimulai, udah ada kok 1-2 orang yang datang. Ya enggak? Kenalan aja dulu. Nah, kalau sudah ada kenalan, mereka pasti pandangannya lebih bersahabat. Nah, gitu. Ya enggak? Dilihat dulu, dia dulu. Nah, kita juga lihat. Wah, ada yang tua di sini nih. Kenalan dulu gitu loh. Gimana Oma? Gimana Opa? Sehat? Sehat gitu. Nanti pas kalian lagi ngomongnya agak cepat, bagaimana Oma? Bisa dimengerti? Bisa. Tapi jangan Oma terus ya, seolah-olah kayaknya Omanya kok bebel banget gitu. Jangan. Gantian yang lain. Tapi sekali-sekali perlu ditanya. Biar mereka ngerti. Dan lihat ekspresi mereka. Ekspresinya ngerti atau enggak. Oke, jelas ya? Kita ambil rata-ratanya. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Rangga. Terkait demam panggung, Pak. Jadi kalau misalnya kan, kalau grogi kan bisa dikendalikan kayak tarik nafas atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya keringetan bisa kayak AC gitu, Pak. Nah, tapi kadang itu demam panggung itu bisa ini, Pak. Kadang sampai kebelet BAB, Pak. Itu gimana, Pak? Nah, kalau kebelet BAB itu memang harus dilakukan dengan latihan. Kalau kalian tahu bahwa kelemahan kalian ada sering kebelet BAB, banyak latihannya. Kenapa? Jangan kalau misalnya keringetan, the show masih bisa tetap go on, gitu kan? Ya nggak sih? Keringetan, kemudian dredeg, itu the show masih bisa go on. Tapi kalau udah kebelet BAB, bentar Bapak Ibu, saya kebakar, nggak mungkin gitu loh. Itu udah nggak mungkin terjadi, nggak boleh terjadi, bukan nggak mungkin, nggak boleh terjadi. Maka kalian harus sering berlatih. Nggak ada triksnya gimana, Pak? Ya ditahan aja, kalau udah kayak pengen kebelet, ya ditahan aja, nggak ada yang lain gitu loh. Walaupun pasti kalau menahan BAB, itu pasti keringetnya segede-gede jagung, kan gitu kan? Tapi the show must go on. Kenapa? Ingat, kalian itu dalam misalnya dalam ngasih pidato itu, kalian dalam rangkaian acara. Kalau kalian aja, satu, ketika kalian bisa izin dulu ke BAB ke belakang, 10 menit lah paling enggak. 10 menit itu berarti acara berikutnya kan molor 10 menit. Ya enggak? Nanti berarti acaranya selesai, itu ketambahan 10 menit gara-gara kalian BAB, itu yang pertama. Yang kedua, kalau panitia kekeh bilang, oke, tetap nggak boleh nambah waktu. Berarti kan ada materi yang kurang dari kalian. Kelihatan banget nggak profesionalnya. Oleh karena itu tetap ditahan, nggak ada cara lain. Latihan. Nggak ada cara lain untuk, gimana Pak? Ya nggak mungkin lah, mau gimana maksudnya kita tinggal keluar dulu, kan nggak mungkin. Nahan BAB, nahan pipis, segala macam. Makanya kalau datang in time, itu kita paling nggak udah tahu situasi kondisi, oke. Ya bikin saya stres apa, itu udah tahu. Paling tidak, oke, kalau saya mau BAB, paling tidak bisa nih 10 menit sebelum saya maju. Saya maju jam 8:15, berarti jam 8 saya bisa BAB dulu, kan gitu. Ya enggak? Kalau kita datang lebih cepat, itu kita bisa membangun feeling kita agar lebih lebih tenang. Tapi kalau kita datangnya mepet, udah mepet, kita nggak briefing, kita nggak gladi bersih, tiba-tiba mikrofonnya, ingat ya, mikrofon itu ada suara-suara yang kena mikrofon jadi bagus, ada suara yang kena mikrofon jadi jelek. Saya termasuk kena suara jadi jelek. Kalau kita nggak latihan, nggak ngecek, tiba-tiba pakai mikrofon suara saya cempreng, orang pada ketawa di situ. Ya nggak? Kalau udah diketawain, kita stres, blank kan gitu. Makanya kita cek dulu mikrofonnya kayak gimana. Oke, ada yang mikrofon sensitif, maka agak dijauhkan. Ada yang mikrofonnya nggak sensitif, maka harus didekatkan. Tergantung. Volume saya segede apa, kan gitu. Itu harus datang, makanya datangnya selalu in time, jangan on time. Jelas ya, Angga ya? Siap, jelas Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kita lagi pidato gitu, Pak, terus kita gugup gitu, Pak, nervous, ngeblank gitu, Pak, terus kayak diem gitu. Gimana cara kita ngembalin fokus kita lagi supaya kita
kembali ke materi kita. Terus kalau misalkan kita diem ngeblank gitu, gimana cara kita memulai kembali pidato kita, Pak? Apa kita langsung aja ke materi aja atau minta maaf dulu atau bagaimana, Pak? Ya, nggak usah minta maaf. Ngapain minta maaf? Nggak usah minta maaf. Minta maaf tuh biasanya terjadi karena misalnya kita batuk, kita bersin, itu minta maaf. Kalau cuma diam sebentar, itu nggak usah, ya. Makanya biasakan bawa catatan kecil. Ketika kita ngeblank, kita lihat catatan, oh kita mau ngomongin ini, ngomong lagi itu. Biasakan bawa catatan kecil. Ya, jadi ketika kita ngeblank, ngomong apa nih? Oh ini ya. Itu kan kalau catatan kecil kan selain kita pengingat juga pemancing. Ya, nggak, oh ngomongin ini, ngomong lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perluas wawasan. Sehingga ketika kita ngeblank, kita bisa cerita yang lain dulu yang berkaitan. Mungkin berkaitannya nggak deket-deket amat, tapi kita bisa cerita. Ya nggak? Kalau misalnya lagi bicara tentang COVID nih. Aduh, COVID. Aduh, lupa ngomong apa nih. Kalau kita punya ilmu, ya Bapak Ibu sebelumnya sebetulnya kalau kita lihat, di dalam kitab suci kita, baik di Al-Quran maupun Alkitab, COVID itu tidak hanya wabah yang terjadi sekarang. Dari zaman dulu pun nabi-nabi kita sudah pernah mengalami namanya wabah. Nah itu bisa cerita kalau kita punya wawasan. Nah kalau kita nggak punya wawasan, cerita dari mana? Ya nggak? Nah gitu, itu namanya pentingnya wawasan. Kita bisa ngait-ngaitkan. Nggak hanya di situ, dulu Jakarta juga pernah diserang yang namanya dengan wabah. Makanya Jakarta atau Batavia dikenal dengan namanya kota mati tahun 1619. Ya, waktu itu terkenal disentri. Karena orang-orang Batavia kebanyakan belum mengenal sistem yang belum mengenal cara menggodok air atau mendidihkan air. Mereka langsung minum dari air kali. Nah, dari situ kan kita ada hal yang memang berkaitan tapi tidak secara langsung, tapi kita bisa eksplor ketika kita lupa yang kita ngomongin apa. Tapi kalau kita nggak punya wawasan, apa yang terjadi? Ya udah blank, kan gitu jadinya. Makanya penting sekali wawasan. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam presentasi kan kita tidak bisa mengendalikan ini, audiensnya mau nanya apa. Nah, kalau kita nggak bisa jawab itu gimana? Nggak apa-apa, jujur aja daripada kalian. Masalahnya gini, kalian kan biasanya kalian berbicara itu mewakili instansi kalian. Kalau kalian ngomongnya ngasal, ya, ngomongnya ngasal itu berbahaya bagi instansi kalian. Oh, katanya DJP begini kok, kan mungkin orang nggak kenal kalian, perwakilan DJP bilangnya gini. Lebih baik kalian, mohon maaf Bapak, nanti saya akan cari data terupdate seperti apa. Nah, itu lebih baik seperti itu. Kalian nggak akan kelihatan tidak profesional, tapi kalian kelihatan bahwa memang manusia itu bukan berarti kita adalah dewa ataupun malaikat ataupun Tuhan yang ngerti segalanya. Kita punya ya namanya lupa, yang namanya kiblat, nggak apa-apa, itu it's okay. Lebih baik ngomong kayak gitu, atau malah kali ini, baik Bapak, nanti akan saya carikan, dan nanti setelah seminar ini selesai, saya akan menghubungi Bapak, menemui Bapak, itu boleh. Monggo, silakan. Lagi? Kalau tidak ada, berarti tugasnya. Oke, tugasnya adalah, kalau kemarin kan kita sudah pakai YouTube ya, tugas UTS-nya ya, ya nggak sih? Saya belum koreksi, capek ngoreksinya. Ngeliat satu-satu, pedes juga matanya ngeliat laptop terus ya. Nah, kalau sekarang, buatlah sebuah presentasi atau pidato, ya temanya bebas, terserah kalian. Waktu minimalnya 2 menit. Teori yang ada di hari ini tolong dipakai semua, ya. Kalian upload di Instagram, ya. Oke, kenapa saya minta di Instagram? Biar kalian buatnya yang benar. Kenapa? Follower kalian bakal lihat. Ya dong. Kalau di YouTube kan follower kalian belum tentu lihat, ya nggak sih? Kalau YouTube itu kan harus ada niat tersendiri untuk lihat. Tapi kalau Instagram, kita nggak niat, loh muncul di timeline kita kan. Jadi tolong dibuat, ditaruh di Instagram. Bagi yang dikunci, saya nggak minta dibuka. Ya, berarti harus follow saya dulu, biar saya follow back, biar saya bisa lihat. Karena yang dikunci kan, kalau dikunci, saya nggak mau minta dibuka. Kenapa? Kalau dibuka repot. Nanti semua yang ada di friend request kita kan jadi follower kita semua. Ya nggak sih? Masalahnya kadang-kadang yang di friend request itu nggak jelas. Ada obat peninggi badan, obat herbal, apa segala macam, follow kan nggak enak gitu loh. Ya, 2 minggu waktunya. Oke, ada yang ditanyakan dari tugasnya? Materinya bebas, terserah kalian. Yang penting teori hari ini dipakai. Ada yang mau ditanyakan? Yumi bingung kayaknya. Bingung atau lupa? Bingung saya, Pak. Ada yang nggak punya Instagram di sini? Izin bertanya, Pak.
Ya, apa? Kalau misalnya presentasinya itu dibuat nggak Pak, PPT-nya? Nggak usah, kalian ngomong aja langsung di situ. Nggak Oh, usah dibuat. baik. Ada lagi? Ada. Bebas ya, materinya bebas, terserah kalian. Mau kalian punya hobi apa, mau nggak, silahkan di situ dijelaskan. Kalau kemarin kan terkait dengan pajak, kalau sekarang bebas, saya serahkan kepada kalian. Maka gayanya terserah kalian, disesuaikan aja dengan materinya. Oke, ada yang bertanyakan? Ada yang nggak punya Instagram? Pardi ada yang nggak punya Instagram temennya? Kayaknya sih punya semua, Pak. Nih, udah bagus lah. Berarti bisa ya? 2 minggu ya. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup nih. Di IGTV berarti ya, Pak? Iyalah, IGTV berarti. Siapa? Pak, materinya itu seperti kita tuh memberi informasi atau Terserah kalian, mau memberi informasi aja, atau mengajak merubah sikap perilaku boleh, terserah kalian. oke, baik, Pak. Oke. Tolong yang proper ya, bajunya juga. Karena yang nonton kan bukan saya doang. Ya nggak sih, yang nonton kan bukan saya doang. Berarti kan ya pakaiannya dipas-pasin, disesuaikan. Jangan sampai nanti udah membicarakan masalah yang serius, misalnya tentang pajak, bajunya cuma kaos oblong. Nah, itu kan nggak pas. Ya disesuaikan semuanya. Baik. Pak, berarti nggak harus yang kemeja rapi. Enggak, ya tergantung temanya. Misalnya kayak gini, kalian lagi ngebahas tentang tips dan trik main game Mobile Legend gitu kan. Kan nggak harus rapi kan, itu bisa aja yang casual aja, kan itu boleh gitu loh. Boleh. Oke? Oh ya, baik, Pak. Tidak harus seluruh badan kan, Pak? Bisa setengah badan aja atau? Kalau bisa sih seluruh badan, cuman kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Harus berdiri ya, Pak? Ya, berdiri boleh, duduk boleh, tergantung temanya. Foto kalau di seminar kan duduk kadang-kadang. Ya nggak sih? Iya. Tergantung aja. Di mimbar boleh. Siapa? Ya, dipakai yang mulai dari ada gesture, suara, segala macam. Dan ini kan bukan live ya, jadi bisa kalian edit-edit dulu tuh kira-kira yang, aduh dulu saya ngomongnya kecepatan ya, diedit aja dulu nggak apa-apa. Kan bukan live. Ya nggak sih? Oke? Ya, sekali-sekali belajar lah dari jadi konten kreator kan. Ya, saya aja nggak bisa kemarin jadi buat endorse ke teman saya aja, Saat tolong dong promosin, kata teman saya, Saat kok kayak ngajar sih, bukannya endorse malah kayak ngajar. Ya nggak tahu lah emang gayanya begini kan gitu. Sekarang kita belajar. Saya juga sama-sama belajar. Kadang-kadang masalahnya ngomong di depan orang itu gampang, tapi udah begitu di depan kamera itu rasanya susah. Ya, kalau saya jujur ya, kalau saya lebih senang ngomong di depan orang, lebih gampang. Tapi kalau di depan kamera itu saya bingung. Ya, oke? Pak, berarti gaya bahasanya disesuaikan dengan audiens ya, Pak? Bukan Iya, harus formal gitu ya? Disesuaikan dong dengan audiensnya. Nanti ceritakan aja di deskan, kalau di Instagram ada captionnya kan, diceritakan kalian pura-pura lagi apa. Paling ntar pasti di komen-komen teman-teman kalian, pada ngapain si Fardi di Instagram, paling gitu. Hati-hati aja ada komen-komen yang lucu-lucu dan nyeleneh-nyeleneh. Oke? Pak, mau bertanya, kalau nanti pengumpulan apa dalam bentuk link atau misalnya mungkin di captionnya nge-tag Instagram Bapak? Nanti saya kasih tahu ya, saya mungkin lebih mudah. Kayaknya sih lebih, tapi kalau nge-tag nanti banyak banget 3 kelas ya, padat banget jadi kayak ntar notifikasi saya gitu. Nanti saya coba pikirkan apakah nanti sekretaris si Safa ngasih saya linknya atau lebih baik nge-tag. Kalau nge-tag kayaknya ntar banyak banget. Kan dikumpulkan di hari yang sama kan, gitu loh. Apalagi di hari Selasa gitu kan. Kelas Selasa saya 2 kelas itu bisa jadi ntar semalaman tuh bunyi terus Instagram saya kan gitu. Malas juga gitu loh ya. Nanti kita pikirkan lagi ya. Oke? Baik, Pak. Oke ya, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Minggu depan kita kuliah umum, jangan lupa hari Senin. Berarti kita hari Rabunya kebetulan kan libur. Ya, selamat mencoblos. Ya, bagi yang mencoblos, kecuali tinggal di Jakarta kayaknya nggak nyoblos karena belum pilkada. Dan ingat, ya itu biasanya kalau habis nyoblos tolong cuci tangan karena pakunya kan dipakainya bareng-bareng, ya nggak sih? Habis paku pakai kita pakai orang lain, itu tolong, makanya kalau bisa sih nyoblosnya pagi. Biasanya mulai rame itu di TPS itu jam 9 sampai jam 11 itu rame. Prefer kalian hindari keramaian. Kenapa? Karena sekarang ini yang kena COVID itu udah bukan lagi orang-orang yang jauh dari kita, tapi orang-orang yang dekat dengan kita udah mulai kena gitu loh. Kayak saya kemarin, teman saya kena, sahabat saya kena, udah mulai deket. Jadi ini siluman gitu loh. Kita perang melawan siluman. Kita nggak tahu dia lagi ada di mana.
kita nggak tahu di dalam tubuh kita ada apa enggak. Makanya saya bilang bahwa selain 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, ya tingkatkan imun kalian. Kalau ada vitamin diminum, ada madu diminum, makanan yang sehat, istirahat cukup. Kenapa? Karena mau nggak mau, ya kita kadang-kadang kita udah pakai masker. Ya, kita udah pakai masker, kita sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, tapi kadang-kadang lupa. Misalnya habis bayar GrabFood, ngasih duit ke abangnya, terus lupa kita garuk-garuk hidung. Ya nggak sih? Itu kan khilaf banget gitu loh. Kadang-kadang kita lupa habis megang gagang pintu, cekrek, atau pencet tombol lift, tuh lupa kita garuk-garuk hidung. Nah, karena kita takutnya banyak khilafnya, lebih baik kita jaga imun kita perkuat. Ya, jadi ya diperkuatlah imunnya ya. Oke, jaga kesehatan terus. Ya, semoga ini di akhir tahun, mudah-mudahan Desember ini bulan yang baik, mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa kembali hidup secara normal. Ya, kalau ini kan agak nggak normal ceritanya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Karena apa-apa sekarang pakai Zoom. Kerja, kalau zaman dulu kita rapat selesai di jam 4 sore kita udah selesai rapat. Sekarang karena pakai Zoom, bisa rapat jam 9 malam, bisa rapat jam 10 malam. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita kembali ke kehidupan yang normal. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kuliah umum. Ya, sehat selalu untuk kalian. Doa saya bersama kalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.